pagi pemirsa, semangat pagi. Apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali berita Papua hari ini dapat kembali menjumpai Anda bersama saya, Cynthia Delima. Sejumlah informasi penting dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Diduga karena korsleting listrik, eks Pasar Wariri Kepulauan Yapen terbakar. Namanya tidak masuk dalam daftar CPNS. Ratusan tenaga honorer berunjuk rasa minta Pemkab tinjau nama siluman. Harga bahan pokok dan tiket pesawat mahal, ratusan warga di Intan Jaya berunjuk rasa ke kantor DPRD. Gedung tua eks Pasar Warari Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, Selasa lalu terbakar. Selain gedung eks pasar, api juga menghanguskan 8 rumah di sekitar pasar. Api diduga berasal dari korsleting listrik di salah satu lapak pasar. Saat kebakaran, polisi sempat ikut membantu warga dan tim pemadam kebakaran untuk memadamkan api, serta mengevakuasi beberapa barang berharga warga yang masih bisa diselamatkan. Para korban kebakaran berharap bantuan pemerintah daerah dan kepolisian untuk membersihkan puing-puing di lokasi kebakaran serta membangun rumah mereka kembali. Barak sebelah sini ada 4 kakak, yang di sini 5 ada ya 1 barak, tapi ada 1 kakak sebelahnya masih kosong. Semua 8. Polres Kepulauan Yapen juga menyalurkan bantuan sembako ke korban kebakaran di eks Pasar Warari. Eman Beta melaporkan dari Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua. Ratusan tenaga kerja honorer di Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua, Rabu kemarin berunjuk rasa di kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Mereka kesal karena nama mereka tidak ada dalam daftar pengumuman kelulusan CPNS di Kepulauan Yapen, padahal mereka sudah bertahun-tahun bekerja sebagai tenaga honorer. Sementara tenaga honorer yang baru masuk sudah lulus menjadi CPNS. Mereka menuduh ada pihak tertentu yang sengaja memasukkan nama orang lain ke dalam daftar kelulusan. Seorang guru sekolah dasar di Ansus Yapen Timur, Dortina Ayomi, kecewa namanya tidak ada dalam daftar kelulusan CPNS tahun 2023. Padahal ia sudah 7 tahun menyandang status tenaga honorer. Dortina menyatakan sebagai tenaga honorer hanya mendapatkan gaji Rp200.000, itu pun dibayar setiap 3 bulan. Dari 2015 sampai detik yang ada ini, setiap tes saya kasih masuk berkas. Jadi sekarang tes sudah berapa kali nih saya nama tidak keluar. Kenapa penyebabnya? Saya terima setiap bulan, kadang itu 150, ada yang 200. Kalau lebih dari itu bisa 1.100.000 yang saya pegang. 3 bulan sekali terima. Saya mengharapkan bahwa saya pun nama harus keluar untuk saya bisa terima rezeki sedikit untuk saya punya anak beserta saya sendiri puas. Tapi ternyata tidak ada. Kami guru honor 4 orang nama tidak keluar sama sekali. Sekarang saya bilang, Bapak keluar, kemari bicara dengan kami biar kami puas. Bupati Kepulauan Yapen Sifrianus Justus Mambai menyatakan tidak punya wewenang menambah atau mengurangi orang karena proses penilaian sudah dilakukan 3 hingga 4 tahun lalu. Saya ini datang, saya tidak punya hak dan kewenangan sedikit pun untuk menambah orang atau mengurangi orang dari proses yang sudah dilakukan 3-4 tahun yang lalu. Saya di sini, saya tiba, saya hanya melanjutkan apa yang sudah disiapkan. Saya hanya meneruskan. Proses-proses yang sudah ada ini adalah berlangsung. Formasi Papua yang 20.000 orang, ya, seluruh Papua, itu Yapen mendapat kuota 600. Ya, 600 itu clear. Di dalam sebuah proses seleksi berkas, kalau semua yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen lebih dari 600 orang, maka proses itu akan dilakukan seleksi. Siapa yang seleksi? Seleksi dokumen dan berkas itu dilakukan oleh BKN.
semua berkas Bapak Ibu disertakan. Para tenaga honorer ini berjanji akan kembali berunjuk rasa memprotes kebijakan Pemkab Kepulauan Yapen yang mereka nilai tidak adil dan sengaja menghancurkan masa depan mereka. Dari Kepulauan Yapen, Papua, Eman Beta melaporkan. Hari ini kita melihat persoalan yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya. Sejumlah harga bahan pokok di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah saat ini melonjak, menyebabkan warga miskin resah dan akhirnya memutuskan berunjuk rasa. Mereka berunjuk rasa damai dengan mendatangi kantor Bupati Intan Jaya, meminta Bupati menggelar operasi pasar untuk menurunkan harga bahan pokok yang naik hingga 3 kali lipat. Selain kenaikan 9 bahan pokok, warga juga memprotes kenaikan harga BBM yang menyebabkan tidak saja menaikkan harga bahan pokok, namun juga tiket pesawat terbang. Seperti diketahui, pesawat terbang adalah sarana transportasi vital bagi masyarakat di kabupaten ini. Menyampaikan aspirasi isi hati masyarakat, pasar mama mereka sampaikan mereka punya isi hati. Jadi kami mau tuh pemerintah turun benar-benar ke lapangan. Terus lemparkan himbauan, sampaikan himbauan. Kontrol mereka di pedagang-pedagang itu kontrol langsung. Pemerintahan PJ itu dia mempersiapkan, itu se-Indonesia itu mempersiapkan untuk kepentingan politik 2024, terus tekan inflasi, kayak begitu, bukan untuk urus politik. Jadi kalau pemerintahan, saya lihat selama ini kepala dinas semua jalan keluar, PJ keluar, semua kepala dinasnya keluar. Jadi jangan pikir politik kalau bisa lihat masyarakat ini, karena soal ekonomi ini dampaknya sangat besar dibanding segalanya. Bupati Intan Jaya Apolos Bagau berjanji akan membicarakan masalah ini dengan Gubernur Papua Tengah. Kesepakatan kita, pendemo masyarakat punya aspirasi itu yang sudah poin sampaikan. Hanya ini bukan masalah baru yang mau oras di sini. Kita semua sudah tahu, pemerintah juga sudah mulai masuk untuk mengatasi ini. Tapi ini kita menerima aspirasi supaya kita clearkan masalah ini. Pemerintah daerah diminta segera mengambil langkah menurunkan harga bahan pokok dan BBM karena bila kondisi ini terus berlarut bisa memukul perekonomian daerah. Igobat Momolin melaporkan dari Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Polsek Mimika Baru meringkus 2 pemuda yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan di Pasar Gorong-Gorong yang terjadi Selasa lalu. Korban adalah rekan para pelaku. Ia tewas dengan luka tikaman senjata tajam di tubuhnya. Sebelumnya, korban bersama kedua pelaku menenggak minuman alkohol di Pasar Gorong-Gorong. Saat asik bermabuk-mabukan, tiba-tiba terjadi cekcok mulut yang berujung penikaman terhadap korban. Polisi yang mendapat laporan sempat menuju ke lokasi untuk melerai perkelahian, namun terlambat korban sudah tergeletak bersimbah darah. Saat dibawa ke rumah sakit, korban akhirnya meninggal dunia. Ada perlawanan dari orang yang dicurigai sebagai pelaku. Kemudian memang ada peringatan di sana dan berhasil diamankan. Pada saat itu memang terduga pelaku pada badannya ditemukan sarung pisau yang masih melekat di badannya. Kemudian diamankan 2 orang. Dan saat ini sudah kami amankan di sel Miru atas nama tadi yang ditemukan ada sarung pisau, itu inisial namanya IA. Kedua pelaku saat ini masih menjalani pemeriksaan di Polsek Mimika Baru. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah.